Terima kasih Anda masih bersama kami dalam detik-detik jelang pengibaran bendera di Istana Negara. Pemirsa dan juga Tommy, kemeriahan tetap terasa meski upacara digelar dengan cara yang berbeda untuk menekan penyebaran COVID-19. Jadi harus ingat, patuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 3M, mencuci tangan, mengenakan masker, dan juga menjaga jarak. Nah, upacara peringatan 17 Agustus 2020 kali ini digelar dengan mengedepankan protokol kesehatan. Ya, beberapa instansi bahkan menggelar upacara secara virtual. Melakukan segala upaya untuk menekan penyebaran COVID-19, mulai dari pemberlakuan PSBB, anjuran bermasker, serta physical distancing. Seperti halnya pada saat memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 yang akan diterapkan protokol kesehatan agar bisa aman dari penyebaran COVID-19. Mengusung tema Indonesia Maju, perayaan HUT Republik Indonesia ke-75 akan ada banyak perubahan pada pelaksanaan upacaranya kali ini. Di antaranya adalah membatasi jumlah tamu yang hadir. Sebagai inspektur upacara, Presiden Joko Widodo hanya akan didampingi oleh 13 orang. Di antaranya adalah Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri Wuri Estuhandayani, lalu juga Ketua MPR Bambang Susatyo selaku pembaca teks proklamasi, serta Menteri Agama Fahrul Razi sebagai pembaca doa. Presiden Joko Widodo juga akan didampingi oleh Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua BPK, Kapolri, dan Panglima TNI. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pasukan pengibar bendera tahun lalu diisi oleh 68 paskibraka yang membentuk formasi angka 17, 08, dan 45 sebagai simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Formasi 17 sebagai formasi pemandu, lalu formasi 08 yang merupakan formasi inti sebagai pembawa baki, pengerek bendera, hingga pengibar bendera, dan sisanya sebagai pelengkap. Lalu formasi 45 adalah formasi pengawal yang berbaris di belakang formasi 08. Akibat adanya pandemi COVID-19, perayaan HUT Republik Indonesia ke-75 tahun ini hanya akan diisi oleh 3 orang saja yang datang dari cadangan paskibraka tahun 2019. 3 orang tersebut diantaranya adalah pembawa baki dan 2 sisanya sebagai pengerek bendera. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. Dan pada perayaan tahun ini pun tidak akan diisi oleh aubade ataupun alunan musik sebagai bentuk penghormatan. Yang juga berbeda dari perayaan HUT RI ke-75 tahun ini adalah pasukan peserta upacaranya yang hanya diikuti oleh 20 orang saja perwakilan dari TNI dan Polri. 20 orang tersebut diantaranya adalah 5 orang perwakilan dari Angkatan Darat, 5 orang perwakilan dari Angkatan Laut, 5 orang perwakilan dari Angkatan Udara, serta 5 orang perwakilan dari Polri. Dan untuk menjaga kesehatan serta keselamatan masyarakat, acara ini digelar tanpa menghadirkan masyarakat ataupun tamu undangan lainnya. Meski demikian, kemeriahan acara ini tetap bisa dinikmati secara virtual. Ya pemirsa, tema peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di tahun ini adalah Indonesia Maju. Ya. Dan Indonesia Maju tentunya menjadi harapan semua warga negara Indonesia, dan Indonesia Maju merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Betul, dan tema Indonesia Maju juga merupakan simbolisasi dari Indonesia yang mampu memperkokoh kedaulatan, persatuan, dan kesatuan. Dan semangat lainnya. Betul, yang juga dihadirkan dalam HUT RI ke-75 tahun ini adalah Bangga Buatan Indonesia. Ini tentunya menjadi salah satu semangat bahwa produk-produk Indonesia itu bisa bersaing dalam skala internasional. Nah, kami juga ajak Anda untuk bersama-sama berkhidmat. Ini satu lagi yang tentunya berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya adalah dengan berkhidmat sikap sempurna di tempat tepatnya pada pukul 10:17 waktu Indonesia Barat, karena pada saat itu bendera merah putih akan dikibarkan di Istana Negara. Dan hal lain yang juga berbeda dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 juga adalah tidak adanya kirap bendera pusaka dari Monas menuju Istana. Inilah untuk meminimalisir kerumunan warga.
Ya, tentunya dibuat berbeda sesuai dengan protokol kesehatan dan kebijakan ini juga merupakan penerapan protokol dalam rangkaian upacara kemerdekaan nantinya yang kita saksikan bersama. Nanti bisa dilihat kan jumlah tamu undangan sudah tidak ada, kemudian paskibraka juga dikurangi. Jadi selengkapnya kita lihat informasi dari rekan kami Nawayogi Kusuma. Pemirsa, terjadi perubahan tradisi perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Sejak tahun 2016, arak-arakan bendera pusaka dimulai dari lapangan Monumen Nasional menuju ke Istana Negara. Dan hal ini dilakukan agar masyarakat melihat bendera pusaka sebagai simbol negara dan menghormatinya. Dan seperti pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tahun lalu, pemirsa, ini arak-arakan bendera pusaka dimulai dari lapangan Monumen Nasional yang ditarik oleh kereta kencana Ki Jagaraksa yang dibawa oleh 6 ekor kuda menuju Istana Merdeka. Namun pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun ini tidak lagi diadakan seremonial arak-arakan kereta kencana. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan orang. Selain itu, pemirsa, pada tahun ini juga tidak ada lagi kelompok marching band yang mengiringi arak-arakan bendera pusaka dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Diketahui tahun lalu ada 146 personel marching band yang terdiri dari taruna militer yang membawakan lagu-lagu bertema kedaerahan. Pawai ini juga diikuti oleh para siswi dan siswa SMA serta SMP yang mengenakan baju adat dari seluruh daerah di Indonesia. Pemirsa, hal lain yang juga berbeda pada perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun kali ini adalah tidak ada lagi prosesi pasukan berkuda yang didatangkan dari Mabes Polri. Tahun lalu diketahui ada 11 pasukan berkuda yang mengawal prosesi kirap bendera pusaka. Pasukan berkuda dibagi menjadi 2 kelompok, yakni 7 pasukan mengawal di depan dan 4 pasukan mengawal di belakang. Dan jumlah ini sesuai dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia tahun lalu, 74 tahun. Pasukan lain yang juga ikut berparade adalah pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres. Pada tahun lalu Pas Pampres mengenakan pakaian adat untuk menambah semarak kirap bendera pusaka dari Monas menuju Istana. Ya, itu tadi ya, persiapan-persiapan dilakukan dengan tentunya dengan suasana berbeda dan juga sistem yang berbeda, dan kita lihat bagaimana persiapan di Istana Negara saat ini. Betul sekali, karena sesaat lagi ini kita akan segera memasuki serangkaian dari upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita saksikan pemirsa di layar kaca Anda adalah suasana terkini di Istana saat ini. Dan memang terlihat cukup sepi ya. Betul, jauh Bukan berbeda karena ya. memang tidak ada apa-apa, tapi karena memang nanti sepanjang acara pun tidak akan ramai. Betul. Semuanya hadir dalam bentuk virtual. Ini kalau kita Ya. ingat dibandingkan dengan tahun lalu itu sangat berbeda ya Tommy. Tahun Ya. lalu jam segini tepat pukul 9 tamu-tamu undangan ribuan baik itu tamu-tamu negara semua sudah datang menggunakan pakaian adat dari beragam daerah. Namun tahun ini betul-betul terbatas, kurang lebih hanya akan ada 14 orang di istana. Betul, dan menteri saja yang hadir adalah Menteri Agama. Karena Betul. memang masuk dalam rangkaian acara upacara tersebut, ya, yaitu Betul. membacakan doa. Nah, kalau kita lihat dari seluruh pemimpin daerah dan juga kepala negara atau perwakilan negara-negara sahabat ataupun menteri-menteri lainnya harus standby di kantornya masing-masing, tapi wajib mengikuti secara virtual nantinya tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Betul, dan ini yang cukup menarik Tommy bahwa tahun ini Kemenkominfo juga sudah menyediakan undangan secara virtual yakni sebanyak 17.845. Betul. Kamu tahu nggak tuh artinya apa tuh kira-kira angkanya? Pasti tahu. Karena targetnya sesuai dengan tanggal kemerdekaan Indonesia ya, Betul sekali. 17.845. Nah, tapi memang hari ini atau tepatnya di tanggal 17 Agustus 2020 akan diupayakan untuk memecah rekor muri juga. Wah, ini yang luar Ya. biasa ya. Bentuk kehadiran virtual baik dari kantor masing-masing dan juga yang luar biasa ya, nanti di tiap Zoom room, Aha. itu totalnya kalau saya baca di sini adalah 15 Zoom room. Oke. Nanti di masing-masing ada 2 MC atau sampai 3 MC nantinya. Jadi tetap ada MC-nya ya, Betul. meskipun berupa Zoom room, nanti upacara tetap akan dipandu oleh MC. Nah pemirsa, pembatasan tamu undangan pada peringatan 17 Agustus tahun ini juga dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan upacara ini digelar di rumah jabatan gubernur. Nah, kemudian bagaimana protokol kesehatan yang dijalankan dalam upacara 17 Agustus di Makassar. Kita langsung bergabung dengan Nana Jamal yang akan memberikan update terkini informasi jalannya upacara 17 Agustus di tengah pandemi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Baik pemirsa, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT RI ke-75 di Rumah Jabatan Gubernur saat ini tengah berlangsung. Dan upacara berlangsung dengan mengedepankan protokol kesehatan. Undangan terbatas dan hadir menggunakan masker. Bertindak sebagai inspektur upacara Gubernur Sulawesi Selatan yaitu HM Nurdin Abdullah. Sementara pengibar bendera hanya 3 orang, yakni terdiri dari pembentang, pengibar dan juga pengerek bendera. Ya, kemeriahan peringatan kemerdekaan begitu terasa meski digelar secara virtual. Dan jelang detik-detik pengibaran Sang Saka Merah Putih, sejumlah musisi tanah air juga melakukan persiapan. Atas bagaimanakah kemeriahannya? Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Maju, Bangga Indonesia.